Halo Sobat Mime, gas lagi dah jawabannya. Waduh, hari ini jawaban 2 kali cuy. Soalnya yang tadi pagi itu sebenarnya adalah jatah kemarin cuy. Jadi ya uploadnya sekarang. Dan sekarang ini jatah hari ini ya tetap upload hari ini. Sore jam, bukan sore sih, ini malam nih jam 8 lah. Oke, langsung aja yuk kita gas. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zaufan memberikan sedikit pelajaran kepada Yumier, membuat Guilang dan juga Yueling mereka awalnya agak sedikit ragu dan berpikir kalau Zaufan sedang nganu. Tapi aslinya enggak cuy. Zaufan dia malah membuat Yumier kena mental dan juga takluk. Namun mudah saja jika memang Zaufan dia mau menghabisinya. Selain itu juga Zaufan dia juga sempat membuat kedua orang ini mereka menjadi bingung ketika Zaufan mengatakan kalau dirinya akan membuat kedua orang ini kembali ke area murid dalam. Di sini Zaufan dia berujar, belakangan ini kalian berdua telah memiliki banyak pencapaian yang sangat luar biasa untuk sekte ini, walaupun kalian hanya ada di dalam kamar budak. Dan sebenarnya para tetua mereka juga telah mulai berniat untuk membawa kasus kalian banding kepada Master Sekte untuk dapat mengeluarkan kalian dari tempat ini. Jika tidak, apakah kalian pikir kenapa Yumier dia kembali mencoba untuk dapat memprovokasi kalian dengan terang-terangan setelah kejadian yang menimpa kedua bocah itu? Itu terlihat sangat jelas kalau ada sesuatu yang sedang dia rencanakan. Sudah sangat jelas dia, Yumier, dia menyiapkan sebuah perangkap untuk memaksa kalian untuk tetap di tempat ini. Ucap dari Zaufan yang membuat kedua orang ini baru sadar kalau ternyata sepertinya mereka telah dipermainkan berulang kali. Dan itu juga membuat mereka baru sadar kalau ternyata Yumier kali ini dia kembali mencoba membuat masalah kepada mereka dengan tujuan untuk membenamkan mereka tetap di dalam kamar budak lebih lama-lama lagi. Jadi wah begitu rupanya dia melakukan ini untuk hal itu. Namun jika kami dapat kembali ke area murid dalam, akan ada banyak kesempatan bagi kami untuk dapat membalaskan ini semua. Dan kenapa juga kami harus bertindak gegabah untuk saat ini? Ya, itu benar. Karena itu hanya akan membuat kami lebih banyak mendapat sebuah masalah nantinya. Ini hanya akan memperkeruh suasana aja. Pikir dari kedua orang ini yang akhirnya merasa keputusan mereka telah benar setelah mereka melepaskan Yumier kali ini. Padahal sebelumnya mereka mendapatkan sebuah kesempatan untuk dapat membalaskan dendamnya. Tapi untuk Yueling dia juga penasaran kenapa Zaufan dia malah melepaskan Yumier. Padahal Zaufan dia memiliki sebuah kesempatan untuk melakukannya, menghabisinya. Kenapa? Kenapa kau melepaskannya begitu saja? Padahal sejatinya kau bukanlah murid yang sedang dihukum di area kamar budak ini. Jadi ya, secara kau tidak akan mendapatkan sebuah masalah jika kau menghukum Yumier dengan hukuman tertinggi yang bisa kau berikan sebagai seorang murid yang telah diusik olehnya. Dan sekte juga tidak akan pernah menganggap ini menjadi sebuah masalah. Sekte mereka mungkin hanya akan menganggap kalau ini hanya sebagai perselisihan antar murid. Dan sekte pasti akan membiarkanmu begitu saja. Dan siapa tahu dengan kemampuan yang kau tunjukkan itu dengan menghabisi Yumier, itu akan membuat sekte mulai melihat potensimu dan akan mengeluarkanmu dari kamar budak ini. Ucap dari Yueling yang membuat Zaufan dia tersenyum. Ya, jika aku memberikan hukuman tertinggi, itu hanya akan membuat semuanya menjadi lebih rumit lagi. Dan itu jelas juga akan melibatkan banyak pihak lainnya pula. Dan mungkin saja kalian berdua juga akan terseret dengan masalah ini. Dan itu mungkin dapat membuat kalian juga tidak akan dapat kembali ke area murid dalam lagi. Dan itu juga bukanlah hal yang aku inginkan. Lagi pula, itu mungkin bisa aja menjadi penghalang bagi diriku. Menghalangi rencanaku. Karena sejatinya aku juga memiliki sebuah rencana lainnya lagi. Dan aku menganggap kalau dirinya belum waktunya untuk habis di tanganku. Ucap dari Zaufan yang membuat kedua orang ini bingung dengan apa maksud dari kata-kata Zaufan yang memang sangat dalam. Karena sejatinya mereka berdua hanya punya otak otot doang. Waduh. Namun ya sudahlah.
Di sini Zofan dia bertanya tentang apa tujuan mereka datang ke tempat ini untuk menemuinya. Apakah mereka mendengar sebuah kabar kalau Humier dia datang, maka dari itulah mereka datang, atau kenapa? Kenapa kalian mencariku? Tanya dari Zofan yang membuat keduanya terdiam satu sama lain. Bahkan saat ini Humier dia hanya dapat melirik ke arah Kuilang. Begitu juga dengan Kuilang. Mereka berdua malah saling tatap menatap satu sama lain. Hingga pada akhirnya di sini Yueling dia mencoba untuk memberanikan diri berbicara kepada Zofan. Plan Zhao, kami datang untuk UWR. Ujar dari Yueling dengan perlahan dan juga penuh berhati-hati. Namun begitu Yueling dia mencoba mengatakan lebih lanjut alasan dirinya datang. Namun kata-katanya langsung dihentikan oleh Zofan. Berhenti, cukup. Bukankah aku telah mengatakan sebelumnya kalau aku tidak akan lagi membantu dirinya? Dan apapun itu tidak akan lagi membuat diriku akan merubah keputusanku. Jadi tidak ada gunanya kalian memohon kepada diriku. Ucap dari Zofan yang mematahkan semua harapan dari Yueling. Bahkan di sini Zofan dia juga berujar, Paman Yuan dan aku sering membicarakan tentang Dao, dan dialah yang paling mengerti tentang diriku. Jadi apakah kalian tahu kenapa dia tidak ada bersama dengan kalian untuk kali ini? Karena dia sudah tahu respon apa yang akan aku berikan. Ucap dari Zofan yang membuat Yueling ia hanya dapat terdiam. Bahkan dia juga terlihat seperti akan menangis. Dia begitu sedih, bukan untuk dirinya tapi untuk adiknya. Adik yang dia cintai, yaitu Yuier, gadis kecil yang membuat dirinya harus rela mendekam selama bertahun-tahun di area kamar budak hanya demi adiknya dapat bertahan di dunia kultivator. Dan kesedihan yang ditunjukkan oleh Yueling yang tidak lagi dapat membantu adiknya untuk dapat sesuatu seperti apa yang didapatkan oleh Kuigang jelas membuat dirinya sangat amat sedih. Begitu juga dengan Yueer, dia sebenarnya tidak begitu peduli dengan dirinya sendiri. Tapi dia juga tidak bisa melihat kakaknya sampai bersedih seperti ini hanya untuk dirinya. Karena kakaknya mencoba untuk memohon, meminta mendapatkan pil tingkat 10 itu bukan untuk Yueling tapi untuk dirinya, untuk Yuier. Namun di sini Zofan yang memang memiliki sebuah rencana lainnya lagi untuk mengguncang sekte membuatnya tersenyum karena dia memiliki beberapa bidak yang dapat dia gunakan, dan itu membuatnya berujar, ya, walaupun awalnya aku tidak mau memberikan pil itu kepada kalian, tapi kalian sungguh datang di waktu yang tepat. Ucap dari Zofan. Lakukanlah sesuatu untuk diriku. Ucap dari Zofan yang membuat Kuilang dia langsung bersedia melakukan apapun untuk Zofan. Plan Zhao, kau telah menyelamatkan nyawa putraku dan aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Kuilang akan melakukannya, menembus apapun itu, bahkan jika itu terus harus membuatku menerjang neraka. Ucap dari Kuilang yang tidak ada bedanya dengan Kuilang yang sepertinya dia bersumpah setia kepada Zofan. Namun tidak dengan Yueling, dirinya tidak melakukan yang sama. Dia hanya berterima kasih sebelumnya tapi belum sampai membuat dirinya harus bersumpah setia kepada Zofan seperti apa yang dilakukan oleh Kuilang. Dan itu semua sesuai dengan dugaan dari Zofan, karena memang Zofan sebelumnya dia tidak memberikan apa yang diinginkan oleh Yueling. Ya, aku tahu kalau kau pasti tidak akan melakukannya. Dan aku tahu respon ini terjadi karena aku tidak mau membantu adik kesayanganmu. Tapi ini semua sesuai dengan rencanaku. Maka dari itulah di sini Zofan dia yang awalnya berujar meminta kepada mereka melakukan sebuah tugas. Di sini Zofan dia berujar, aku ingin kalian melakukan tugas untukku, tapi bukan untuk kalian berdua. Namun yang aku minta adalah kalian bocah-bocah tengil ini bekerja untuk diriku. Ucap dari Zofan yang membuat mendengar Zofan yang meminta kedua bocah itu untuk melakukan sesuatu tentunya membuat mereka berdua bingung. Memangnya apa yang dapat mereka lakukan oleh anak-anak ini? Namun di sini Zofan yang berujar, aku tidak meminta mereka untuk melakukan tugas-tugas aneh, tapi aku ingin mereka berdua membantuku untuk mengatasi seseorang. Siapa orang itu? Ucap dari Kuilang. Yumier. Ucap dari Zofan. Aku ingin mereka berdua untuk menyingkirkan Yumier.
Mendengar hal itu jelas membuat kedua orang ini tidak percaya bagaimana bisa Zaufan akan mengutus para bocah-bocah tengi untuk menjalankan sebuah misi yang dapat dikatakan mustahil bagi para bocah-bocah ini. Namun melihat keduanya yang bingung, di sini Zaufan dia berujar, tenang. Aku meminta mereka untuk menghabisi Yumier, tapi tidak untuk saat ini pula. 3 bulan lagi mereka akan melakukannya. Karena sebelumnya aku mendapatkan sebuah informasi kalau sekte akan segera melakukan sebuah kompetisi. Setelah sebelumnya kompetisi untuk para murid luar untuk menjadi murid dalam, kini sekte akan mengadakan sebuah turnamen pula untuk memilih jajaran murid elit dari para murid dalam tentunya. Dan aku ingin membuat sebuah pertunjukan yang sangat menarik. Membuat mereka mengalahkan para murid-murid dalam di hadapan semua orang. Membuat sebuah pertunjukan yang akan mengguncang murid dalam bahkan sekte. Ucap dari Zaufan yang membuat kubilang dia tidak percaya dengan rencana gila milik Zaufan. Apa? Itu mustahil pelayan Zhao. Bagaimana bisa itu terjadi? Murid luar menantang murid dalam. Itu tidak mungkin. Murid dalam mereka semua paling tidak ada di ranah visi dewa. Sedangkan para murid luar, mereka semua hanya ada di ranah Tianshuan. Lagi pula, Yumier, dia adalah salah satu murid terbaik yang ada di aula murid dalam. Lantas, bagaimana bisa bocah-bocah ini dapat mengalahkan Yumier yang merupakan salah satu murid terbaik itu? Ujar dari Kuilang yang bingung dengan rencana milik Zaufan. Bahkan dia juga berujar, "Pelayan Zhao, jika kau memiliki dendam dengan orang itu, aku bersedia melakukan tugas ini untuk meredakan amarahmu. Pelayan Zhao, aku bersedia melakukan tugas itu." Ucap dari Kuilang yang ingin menggantikan tugas dari anak-anak itu. Namun hal itu pun ditolak oleh Zaufan dengan berujar, "Jika aku ingin menghabisi orang itu, maka aku dapat melakukannya sendiri dengan sangat mudah tanpa perlu meminta bantuan dari kalian. Karena yang aku inginkan bukanlah itu. Karena yang aku inginkan adalah aku ingin dia dipermalukan di depan semua orang di saat kompetisi murid dalam." Dipermalukan sepenuhnya, benar-benar dipermalukan dan dihancurkan. Maka dari itulah, demi menjalankan rencanaku, kalian berdua lah yang akan segera kembali ke area murid dalam. Kalian tidak diizinkan untuk menyentuhnya, dan jika kalian berdua mengganggu rencanaku, maka kalian berdua benar-benar akan menyesalinya seumur hidup kalian. Ucap dari Zaufan. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zaufan sempat membuat Yueling dia sedikit ragu. Karena dia tahu kalau Zaufan adalah anomali yang dapat menghancurkan mereka yang ada di ranah visi dewa dengan kemampuannya yang ada di ranah Tianshuan. Tapi tidak dengan bocah-bocah tengi itu. Pelayan Zhao, kau harusnya tahu kalau mereka itu tidak sekuat dirimu. Dan untuk kedua bocah ini menghadapi Yumier itu akan sangat sulit. Dan jika mereka ingin melakukannya, paling tidak mereka membutuhkan waktu paling enggak 10 tahun lagi untuk dapat melakukannya. Ucap dari Yueling. Tidak sambut dari Zaufan yang langsung mematahkannya. Aku akan meminta kepada dua bocah tengi ini untuk melakukannya. Namun jika mereka tidak mau melakukannya, maka itu tidak menjadi masalah untuk kalian. Tapi kalau kalian berdua mau melakukannya, maka aku akan melatih kalian berdua secara pribadi selama 3 bulan. Dan aku akan memastikan kalau kalian berdua memiliki kualifikasi untuk dapat menghancurkan Yumier, bahkan para murid-murid aula dalam yang lainnya. Dan khususnya untuk kau, Yumier, jika kau setuju dan mau ikut bermain di dalam rencanaku, maka aku akan memberikan kau sedikit kebaikan. Dan aku akan memberikan kau hadiah pil Tong Tian, pil tingkat 10 yang kakakmu inginkan itu. Dan pil itu benar-benar akan membuat kau dapat meningkatkan meridianmu. Maka dari itulah sekarang terserah kepada dirimu. Dan sekarang pikirkanlah baik-baik keputusanmu. Ucap dari Zaufan. Setelah mendengar kata-kata dari Zaufan, kini Kui Gang dia dengan ekspresi yang sepertinya dia ingin menolak. Di sini dia berujar, Paman Zhao, kurasa itu ya aku terima. Ucap dari Yuer yang tiba-tiba saja memotong kata-kata dari Kui Gang. Aku akan melakukannya. Apa? Mendengar hal itu jelas membuat Yueling dia tidak percaya kalau adiknya bakal menyetujui rencana dari Zaufan. Karena ini adalah rencana yang sangat berbahaya tentunya bagi adiknya. Yuer yang hanya ada di ranah Tianshuan berani melawan mereka yang ada di ranah visi dewa. Yuer, apakah kau benar-benar sudah gila? Tidak, ucap dari Yuer. Kakak,
Aku tidak peduli dengan kultivasiku yang tidak dapat berkembang. Tapi Kak, aku tahu kalau itu akan mengganggu pikiranmu dan itu juga akan membuatmu menjadi terbebani. Namun Kak, ini adalah sebuah peluang dan ini adalah sebuah kesempatan untuk diriku untuk dapat pulih sepenuhnya. Selain itu, ini adalah kesempatanku untuk membalaskan semuanya kepada orang itu. Dan aku rasa Kak, aku memang harus melakukannya. Ucap dari UWR yang membuat Yueling yang mendengarnya dia hanya dapat terdiam. Di sini UWR dia yang mau melakukan ini semua karena dia tidak mau menjadi sosok yang tidak berguna dan terus menjadi beban bagi kakaknya. Membuat Yueling dia pun langsung menghentikan kata-kata dari adiknya dan berujar, diam. Kau tidak akan pernah, kau tidak akan pernah menjadi beban untukku. Kau bukanlah beban, kau adalah adikku. Ucap dari Yueling yang tidak mau. UWR, adiknya ini menganggap kalau dirinya sendiri itu adalah beban dan terus membebani kakaknya. Dan UWR dia pun paham apa yang dirasakan oleh kakaknya itu. Tapi tetap keputusannya telah bulat kalau dia akan mengikuti apa mau dari Zovan. Dan karena UWR tadi telah mengatakan kalau dia setuju mengikuti permainan dari Zovan, maka dari itulah di sini Zovan dia tanpa berlama-lama dia pun langsung memegang kerah dari UWR dan langsung membawanya kabur, membawanya pergi dari tempat lainnya untuk fokus berlatih. Tidak, melatih UWR untuk menjadi lebih kuat lagi dan siap untuk menjadikan anak kecil ini sebagai monster kecil selanjutnya. Kakak, tunggu aku Kak. Tunggu dalam 3 bulan lagi dan aku akan kembali menjadi UWR yang lebih tangguh lagi Kak. Tunggu aku ya. Ucap dari UWR yang malah senang dicomot oleh Zovan. Padahal UWR dia akan mengalami sebuah pelatihan neraka jahanam di tangan Zovan. Dan mereka Yueling dan juga Kuigang mereka hanya dapat pasrah melihat UWR yang akan ditempeleng oleh Zovan setiap harinya selama 3 bulan. Waduh, kopior dah tuh pala ditempeleng tiap hari tuh. Waduh, 3 bulan lagi, buset. Dan ya, selesailah cerita kita di sini dulu dan besok lagi ya guys ya. Dan sampai jumpa, bye. Thank you.